Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Amelina Azizah dengan NIM 0604072094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum pendidikan Islam dan juga ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Mungkin kita itu sudah kerap kali mendengar kata kurikulum. Nah, untuk kurikulum pendidikan Islam, ini tuh berasal dari kata kurikulum dan juga pendidikan Islam. Untuk pengertian kurikulumnya sendiri terbagi menjadi dua. Ada pengertian yang secara etimologis atau klasik dan juga ada pengertian secara modern. Untuk kurikulum pengertian secara etimologis atau klasik ini itu berasal dari kata kurir yang artinya berlari. Nah, dalam hal ini arti berlari yaitu suatu jarak yang dilakukan oleh pelari dari start hingga finish dengan tujuan akhir untuk mendapatkan medali. Kalau kita sangkutkan dalam pendidikan, arti kurikulum secara klasik ini yaitu suatu usaha yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan jenjang pendidikannya yang nanti tujuan akhirnya itu untuk mendapatkan ijazah. Tentunya pengertian semacam ini itu masih terlalu sempit ya, sehingga muncullah pengertian-pengertian baru. Nah, ini tuh disebut dengan pengertian kurikulum secara modern. Nah, untuk kurikulum dalam pengertian secara modern ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut terdapat kalimat untuk menggapai tujuan pendidikan. Tentunya tujuan pendidikannya ini sudah mencakup lebih luas lagi, bukan hanya untuk mendapatkan ijazah saja ya. Lalu untuk pengertian pendidikan Islam, apa itu pengertian pendidikan Islam? Nah, dalam kurikulum ini arti dari pendidikan Islam yaitu suatu usaha pembelajaran yang berkaitan dengan ajaran Islam. Sehingga arti dari kurikulum pendidikan Islam yaitu suatu rancangan untuk menyiapkan peserta didik yang berhubungan dengan ajaran Islam dalam menggapai tujuan pendidikan. Oke, kurikulum pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua tingkatan juga. Yang pertama yaitu tingkatan dasar atau disebut dengan kurikulum ibtidai, yaitu berarti dimulainya pendidikan anak pada saat tumbuh dan berproses pada tingkat murabahah. Nah, maksud dari murabahah ini yaitu di mana usia anak ini sudah mampu untuk berpikir rasional. Lalu pada usia berapa anak ini sudah mampu berpikir rasional? Yaitu pada usia 7 hingga 11 tahun. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum tingkat atas. Nah, kurikulum ini itu berisi mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan untuk nantinya itu dikembangkan lagi dan didalami, baik ilmu pengetahuan secara intrinsik maupun ilmu pengetahuan secara ekstrinsik. Nah, untuk ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Umar Muhammad ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu lebih memperlihatkan tujuan agama dan akhlak. Tentu ya, karena namanya juga kurikulum pendidikan Islam, jadi lebih memperlihatkan tujuan agama dan akhlak. Untuk yang kedua yaitu cakupannya secara menyeluruh. Nah, artinya apa cakupannya secara menyeluruh itu? Nah, dalam kurikulum pendidikan Islam ini memberikan ajaran secara menyeluruh dan memperhatikan, membimbing peserta didik baik secara spiritual maupun sosial. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan aspek keseimbangan berbagai ilmu. Nah, antara ilmu pengetahuan dan juga agama itu harus seimbang. Kemudian yang keempat yaitu mata pelajaran peserta didik ini tuh harus disesuaikan. Jadi kalau peserta didik masih dalam tingkatan MI, masih dasar, berarti mata pelajarannya harus masih mengenai dasar, harus masih mengenai MI. Jangan dikasih mata pelajarannya tingkat SMP atau SMA.
Kemudian yang terakhir yaitu disesuaikan dengan minat bakat peserta didik. Nah, untuk mengetahui minat bakat peserta didik ini itu biasanya ketika mendaftar menjadi siswa-siswi baru diadakan sebuah tes. Nah, ada juga tes psikolog juga. Kemudian dapat dilihat juga dari data-data siswa-siswi ini dari jenjang pendidikan yang sebelumnya. Nah, dari situlah sekolahan itu bisa melihat minat bakat peserta didik ini itu di mana begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Syarifatun Nurania. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum yang dikemukakan oleh Syamsul Ma'arif antara lain: yang pertama, kurikulum yang menitik beratkan pada suatu pendekatan kehendak bebas. Nomor 2, kurikulum yang menggambarkan rekonstruksi sosial. Artinya, perubahan sosial yang menjadikan masa depan lebih baik lagi nantinya terjadi karena pengaruh dari kurikulum tersebut. Nomor 3, kurikulum yang menggambarkan tentang teknologi, di mana teknologi zaman sekarang sudah semakin berkembang. Nomor 4, kurikulum yang menitik beratkan pada akademik, di mana kurikulum tersebut mengenalkan berbagai macam pelajaran yang telah dirancang dengan baik kepada peserta didik. Nomor 5, kurikulum yang pedoman dan programnya dilakukan oleh subjek dan objek dalam pendidikan. Nomor 6, kurikulum yang memiliki fungsi berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum yang memiliki standarisasi dalam penilaian keberhasilan suatu pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyusun kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada prinsip integritas, artinya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kurikulum mampu menyelaraskan dan mengintegralkan kehidupan dunia dan akhirat. Nomor 2, prinsip keseimbangan, artinya kurikulum dapat mengembangkan potensi peserta didik secara harmonis. Yang ketiga, prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana kurikulum mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan kurikulum-kurikulum yang lain. Nomor 4, prinsip efektivitas, merupakan kurikulum yang dapat menunjang efektivitas guru dalam mengajar serta murid dalam belajar. Nomor 5 yaitu prinsip kedinamisan, artinya kurikulum harus bersifat progresif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Selanjutnya nomor 6, prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan maksudnya yaitu seluruh peserta didik berhak memperoleh pembelajaran yang baik beserta hal-hal yang mendukung pembelajarannya. Lalu nomor 7, prinsip efisiensi, merupakan prinsip yang mengarahkan dengan cermat pendaya gunaan usaha untuk mencapai tujuan. Nomor 8 yaitu prinsip individualitas, artinya kurikulum memperhatikan kondisi pribadi anak peserta didik. Selanjutnya nomor 9 yaitu prinsip pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis baik internal maupun eksternal. Selanjutnya nomor 10 yaitu prinsip mengarah kepada tujuan, maksudnya yaitu seluruh aktivitas yang diproduksi kurikulum harus mengarah kepada tujuan. Selanjutnya nomor 11 yaitu prinsip relevasi, maksudnya yaitu kesesuaian dengan sekarang. Dan selanjutnya yaitu prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Serta yang terakhir yaitu prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku terutama dalam hal pelaksanaannya. Kategori kurikulum dalam pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama, al-ulum al-diniyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada. Yang kedua, al-ulum al-insaniyah, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, al-ulum al-kauniyah, yaitu ilmu-ilmu kealaman yang mengandung asas kepastian seperti fisika, matematika, dan lain-lain. Mengenal kurikulum oleh para ahli pendidikan Islam. Menurut Arif Furhan, kurikulum adalah unsur pendidikan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan.
Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Dan menurut Umar Muhammad Al-Tomi Asy-Syaibani, kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan manhaj yang berarti jalan yang tenang, yang dilalui oleh pendidikan bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka baik yang berada di lingkungan lembaga pendidikan maupun yang berada di luar lingkungan. Ayat 31. Selanjutnya yaitu yang bersumber dari hadis berbunyi, ajarilah anakmu sekalian tentang 3 perkara, yaitu pertama, mencintai nabinya, yang kedua, mencintai keluarganya, dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang membaca atau hafal Al-Quran akan berada di bawah perlindungannya pada hari yang tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungannya bersama para nabi dan orang-orang yang dicintainya. Hadis riwayat Al-Dailami dari Ali. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah kurikulum pendidikan Islam yaitu kurikulum pendidikan Islam selalu berubah karena menyesuaikan dengan kondisi perkembangan umat Islam dan kaum muslim berada di daerah yang berbeda. Selain itu, penyusunan kurikulum bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan serta untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum juga harus dirancang dengan sebaik mungkin karena agar bisa menghasilkan kaum muslim yang berkualitas. Namun, dalam perancangan kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sesuai dengan taraf dan kemampuan pelajar agar bisa berjalan dengan baik dan sempurna.